Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai telepon genggam atau smartphone yang merupakan alat telekomunikasi elektronik yang tidak asing untuk kita dengar. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tanggal 3 April 1973. Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joel Jr. yang lahir di Philadelphia pada 12 Maret 1918 yang diakui sebagai pakar dalam bidang switching. Switching itu kayak sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi gitu. Jadi si Amos inilah yang berperan dalam membuat sistem penyambung atau switching telepon genggam. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga pembicaraan tidak terputus gitu. Nah, karena penemuan Amos Joel inilah pengguna telepon genggam menjadi lebih nyaman. Perkembangan telepon genggam ini awalnya berawal dari generasi 0 pada tahun 1921, lalu generasi 1 atau 1G yang diciptakan oleh Martin dengan berat 2 kg, terus generasi 2 atau 2G yang muncul pada tahun 1990-an gitu di Amerika. Generasi 3. Generasi ini disebut juga 3G yang kemungkinan operator untuk memberikan pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu GSM, 8G, dan CDMA. Pada generasi ini, generasi telepon dimasukkan sistem operasi sering disebut smartphone. Generasi 4. Generasi ini disebut 4G, merupakan sistem genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband, Bluetooth, dan lain-lain. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan volume tinggi kualitas sangat baik, jangkauan global dan fleksibel untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. 4G ini memberikan pelayanan pengirim cepat sebagai aplikasi multimedia seperti video, conferencing, game online, dan lain-lain. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat. Selanjutnya, handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi, juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Kini handphone bahkan memiliki fungsi yang hampir sama dengan perangkat komputer. Namun pada intinya, handphone adalah sebagai alat telekomunikasi sehingga fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi baik melalui suara maupun pesan singkat. Berdasarkan fungsinya, kini telepon terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu telepon genggam bisnis, telepon genggam hiburan, telepon genggam fashion, telepon genggam standar, dan jenis-jenis ini semakin bertambah seiring dengan perkembangan telepon. Berikut dampak dan manfaat handphone. Seperti yang kita ketahui, di zaman era yang sudah modern ini, teknologi semakin canggih, termasuk handphone. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif handphone. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dampak positif dari handphone. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan kita dalam memakai teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, memudahkan kita dalam berkomunikasi jarak jauh, seperti misalnya di Indonesia, kita bisa menelepon orang yang ada di luar negeri. Terus meningkatkan pengetahuan dan sebagai media hiburan. Dampak negatifnya itu bisa sebagai peretasan data, seperti hacker bisa mengetahui data-data kita, lalu membuat kecanduan pada anak-anak yang sering memainkan gadget seperti kecanduan game, dan membuat anak menjadi malas untuk belajar secara offline. Lalu saya akan menjelaskan manfaat dari handphone. Manfaat dalam bidang pendidikan itu seperti misalnya mempermudah guru dalam membuat sebuah wawasan yang baru dari handphone untuk berkomunikasi yang lebih baik, dan manfaatnya sangat banyak tentunya, apalagi semenjak COVID-19 ini masuk ke Indonesia.